Go Yard. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Natania Alfitri, NPM 502194 dari kelas 4E Prodi PGSD. Saya di sini izin untuk mewawancarai Ibu. Baiklah, terima kasih kepada Ananda sekalian. Perkenalkan, nama saya Ria Angelina. Saya guru dari SD Negeri 3 Lubuk Linggau, dan di sini saya mengajar untuk kelas 1C. Kita langsung mulai interviewnya ya, Bu ya. Apakah Ibu memahami tentang kurikulum Merdeka? Iya, memahami. Bagaimana pandangan Ibu tentang kurikulum Merdeka? Untuk saat ini, kurikulum Merdeka merupakan sebuah pembelajaran yang intrakurikuler yang beragam jenisnya, agar peserta didik itu bisa mampu dalam memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi yang ada di dalam diri mereka sendiri. Menurut Ibu, perbedaan apa yang mendasar antara kurikulum sebelumnya dengan kurikulum Merdeka? Ya, kalau pada K13 itu lebih fokus pada intrakurikuler dan tatap muka, sedangkan untuk kurikulum Merdeka dia lebih menggunakan panduan pembelajaran intrakurikuler dan kokurikuler yang melalui proyek penguatan dalam profil pelajar Pancasila. Apakah pergantian ini terlalu cepat? Kesannya seperti ganti menteri, ganti kurikulum. Pada dasarnya sih emang lebih relatif, tapi ini tidak cepat berubah sih, tetapi mungkin adaptasi siswa dengan perubahan yang membuat lebih cepat untuk tingkat di sekolah dasar. Apakah sekolah Ibu telah menerapkan kurikulum Merdeka? Ya, sudah menerapkan untuk saat ini pada kelas 1 dan kelas 4. Kalau iya, sejak kapan sekolah Ibu menerapkan kurikulum Merdeka? Sekolah kami ini mulai menerapkan kurikulum Merdeka Belajar ini sejak tahun 2022. Apakah Ibu pernah mengikuti pelatihan kurikulum Merdeka? Belum pernah. Jadi kami itu mendapat sumber-sumber biasanya dari Google, cuman kayak gitu aja. Kalau misalnya ada kepentingan lain, ya kami cuma melalui browsing kayak itu. Jadi bisa mendapatkan informasi dari sana. Kalau tidak, alasan apa yang menjadi kendalanya? Ini kendalanya pada awalnya kami itu tidak memiliki pengalaman di dalam kurikulum Merdeka Belajar ini kan. Nah, karena ada akses yang memiliki dalam pembelajaran belum merata dengan manajemen waktu dan keterbatasan dari sebuah referensi itu tadi. Bagaimana implementasi proyek kurikulum Merdeka dalam pembelajaran di kelas Ibu? Pada intinya kalau untuk implementasi proyek ini lebih diterapkan pada project based learning. Based learning ini yaitu pendekatan yang dapat mengedepankan siswa untuk dapat menyelesaikan permasalahan dalam sebuah pembelajaran ini, agar siswa akan berperan menjadi seorang yang lebih profesional untuk dapat memecahkan sebuah masalah untuk di dalam kehidupan sehari-harinya. Seperti itu. Apa yang pernah Ibu lakukan? Proyek apa saja yang pernah Ibu lakukan? Untuk saat ini, kalau di sekolah kami ini, yang proyek yang pernah kami lakukan yaitu gaya hidup yang berkelanjutan, di mana sekolah kami ini menjaga kebersihan lingkungan yang dapat mendaur ulangkan sampah, misalnya seperti sampah organik dan sampah anorganik, seperti itu. Terkait dengan profil pelajar Pancasila, profil yang mana yang lebih intens diimplementasikan dalam pembelajaran? Ya, kalau menurut saya itu sih itu kan banyak ya. Jadi kalau yang lebih intensnya itu kalau menurut saya untuk di kelas 1 itu yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia serta bernalar kritis dan kreatif, sehingga anak tersebut bisa memahami lebih keaktifan
karena dia bisa lebih kreatif kan. Nah, seperti itu. Apakah harapan sekolah dengan melaksanakan kurikulum mereka? Iya, dapat mengembangkan kompetensi pada peserta didik karena untuk menjadi keunggulan tersendiri itu memiliki sebuah lebih menekankan pada kebebasan peserta didik tersebut. Jadi dia bisa berkolaborasi, berekspresi sama teman-temannya seperti itu. Apakah kurikulum mereka sesuai dengan kebutuhan siswa dan pembelajaran? Seperti apa contohnya? Iya, kurikulum ini termasuk kebutuhan siswa dalam proses pembelajaran untuk melengkapi potensi yang unik dengan cara siswa dapat meresponkan lingkungan sekitarnya. Jadi siswa itu bisa mengetahui, oh ini benda yang ada di dalam kelas seperti itu. Secara langsung. Iya. Bagaimana interaksi guru dengan siswa selama implementasi kurikulum mereka? Ya pastinya itu ada hubungan timbal balik yang dua arah, yaitu guru dan siswa pada proses pembelajaran dapat saling mempengaruhi kan. Nah, sehingga terjadi reaksi dari kedua belah pihak antara siswa dan guru tersebut. Apakah sebelum mengajar ibu memakai CP, ATP atau mengembangkan tujuan Iya, pembelajaran? pasti digunakan itu. Apakah yang ibu ketahui tentang modul ajar dalam pandangan kurikulum mereka? Modul ajar yaitu bahan ajar atau dokumen yang berisi tujuan, langkah, dan media pembelajaran serta asesmen yang kita butuhkan dalam satu topik untuk berdasarkan alur pembelajaran yang sudah ada. Apakah ibu membuat RPP K13 atau modul kurikulum mereka sendiri atau hanya mengutip kemudian dikembangkan sendiri dengan kondisi sekolah atau silabus dibahas dalam KKD kemudian di sekolah dan disesuaikan dengan kondisi peserta didik? Kalau kami sih untuk saat ini iya, kami mengutip kemudian kami kembangkan sendiri. Jadi kalau sudah dikembangkan sendiri berarti kan disesuaikan dengan keadaan sekolah kita masing-masing. Bagaimanakah ibu memasukkan unsur literasi, saintifik, HOTS, P5, keterampilan abad 21 di dalam modul yang ibu buat? Dalam pelaksanaan literasi pada pembelajaran yang bervariasi seperti ini, kami sudah bisa menciptakan suasana kelas yang nyaman untuk melaksanakan pembelajaran dengan menyediakan sebuah media, kartu, misalnya dibuat kartu 1, 2, 3, kemudian melalui gambar dan teks cerita membentuk sebuah kelompok belajar dan menciptakan pojok baca. Biasanya untuk di setiap kelas itu kami sediakan pojok baca. Nah, dari pojok baca tersebut anak-anak pada saat jam istirahat itu dia bisa mengadakan literasi, duduk-duduk di pojok baca tersebut. Jadi sambil bermain, sambil membaca, bercerita bersama teman-temannya seperti itu. Apakah ibu menemui hambatan dalam pembuatan modul dan bagaimana solusinya? Kesulitan dalam menganalisis bahan ajar, solusinya berarti kita harus lebih kreatif dan membaca, terus itu selalu melakukan evaluasi. Apakah ibu seorang guru penggerak dan bagaimana implementasi dari kegiatan tersebut di sekolah ibu? Tidak. Apakah sekolah ibu adalah sekolah penggerak? Bagaimana kontribusi sejauh ini terhadap kemampuan guru dan siswa di sekolah? Apakah ibu apa yang ibu lakukan di awal kegiatan pembelajaran? Pada awal kegiatan pembelajaran itu saya sebagai guru itu biasanya melakukan persepsi terlebih dahulu serta memberitahukan tujuan atau garis besar dari materi serta kemampuan yang akan dipelajari oleh siswa. Model pendekatan strategi, metode, taktik atau teknik apa yang ibu gunakan dalam pembelajaran? Bagaimana implementasinya? Biasanya itu kalau siswa kelas 1 ini lebih pendekatan yang individual. Perorangan, karena kan kalau untuk kelas 1 ini dia masih mandiri-mandiri. Bisa sih sebenarnya untuk dikelompokkan, tapi kalau misalnya mereka itu dibuat dalam bentuk kelompok itu mereka jadi
jadinya pada saat proses belajar itu menjadi bercerita. Ya, jadi kalau lebih efektifnya lebih baik enak kita lebih ke individu langsung kan. Nah, cara implementasinya itu mendengar secara simpati, menangani anak dengan memberi rasa nyaman dan menerima perasaan peserta didik tersebut. Kalau misalnya mereka ada yang mengeluh kan, ya kita harus menerima apa sih keluhan dari anak tersebut. Nah, supaya untuk kedepannya mereka bisa lebih semangat lagi, lebih efektif lagi dalam belajar. Buku apa saja buku pegangan yang ibu atau sekolah gunakan dalam pembelajaran? Untuk sekarang buku pembelajaran yang kami gunakan itu sebuah buku cetak penerbitnya ISP dari Erlangga. Itu kalau misalnya untuk referensi lain biasanya ya kita tetap masih browsing melalui Google ya, seperti itu. Media apa saja yang ibu pernah buat dan sering digunakan dalam kegiatan pembelajaran? Biasanya kami itu menggunakan media video pembelajaran, terus itu bisa menggunakan media gambar, kita tunjukkan ini gambar apa, ayam bu, seperti itu, ini gambar apa, meja, atau tidak kita tunjukkan benda-benda yang ada di dalam kelas supaya jadi siswa itu mudah memahami bentuk dari benda itu serta namanya, seperti itu. Dengan menggunakan media tersebut siswa dapat tertarik dan lebih memahami apa yang kita sampaikan. Jadi dia lebih jelas kan kalau kita melalui benda yang nyata seperti itu. Aktivitas apa yang ibu lakukan dalam akhir pembelajaran? Biasanya itu kalau pada akhir pembelajaran saya memberikan sebuah kesimpulan dari materi pelajaran yang kita jelaskan. Pada akhirnya itu kita memberikan kesimpulan, kemudian mengevaluasikan dan melakukan tindak lanjut dari proses pembelajaran yang telah kita laksanakan pada hari itu. Bentuk penilaian apa yang ibu gunakan dalam pembelajaran? Kalau penilaian ini banyak ya. Yang pertama itu saya menggunakan asesmen diagnostik. Nah, ini masuk pre-assessment, sebelumnya menyusun interaksi pembelajaran untuk mengetahui sifat dan karakter siswa tersebut. Yang kedua itu asesmen formatif. Nah, di dalam asesmen formatif ini kita bisa memperbaiki dan memantau proses pembelajaran serta mengevaluasi dalam pencapaian tujuan pembelajaran tersebut. Nah, kemudian untuk yang ketiga itu asesmen sumatif. Asesmen sumatif ini untuk menilai pencapaian dalam tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran murid sebagai dasar penentuan kenaikan kelas. Kalau untuk dari kelas rendah, kalau biasanya untuk kelas tinggi itu kelulusan ya. Kelulusan. Bagaimana apakah ibu menemui hambatan dalam penilaian dan bagaimana solusinya? Iya, biasanya pasti ada ya hambatan. Nah, hambatannya itu kalau yang paling sering saya temuin itu jika ada siswa yang kurang minat belajar kayak gitu kan, maka sulit kan untuk kita berikan penilaian. Misalnya kalau di kelas 1 itu udah 1 semester tapi nggak ada perubahannya kan, biasanya siswa ada kan yang seperti itu. Nah, jadi kalau setiap diberikan tugas nggak selesai, kadang kan nggak pernah nulis, jadi gimana sih kita mau memberikan nilai? Nah, solusinya kita itu harus anak itu harus tetap dididik setiap harinya, harus memberikan dia semangat untuk memberikan motivasinya dengan temannya, seperti apa, kalau misalnya memang dia tidak mampu di dalam pengetahuannya, kita suruh dia duduk dengan teman yang pintar supaya dia termotivasi kan dengan teman-temannya yang pintar, seperti itu kalau menurut saya sih. Kapan ibu melakukan penilaian? Saya melakukan penilaian itu yang pertama ya pada saat proses pembelajaran secara berlangsung, kemudian memberikan tugas kepada siswa untuk penilaian harian ya. Kemudian di pertengahan semester
semester kan biasanya juga ada penilaian. Terus pada akhir semester juga ada penilaian. Seperti itu. Apakah setiap soal yang digunakan sekolah saat STS atau SAS dikembangkan sendiri atau bersama KKG atau lainnya? Iya, bersama KKG. Bagaimana proses pengembangan soal dalam asesmen? Yang pertama itu penyusunan desain, kemudian dilanjutkan lagi dengan penyusunan dan analisis, framework, stimulus, seperti itu. Kemudian diberikan tugas, penulisan soal, penelaaannya, dan perbaikan soal. Kalau misalnya ada yang anak itu terlalu sulit mengerjakan soal itu, maka kita perbaiki soalnya. Makanya sebelum ulangan itu kan harus ada kisi-kisi soal. Apakah anak itu mampu mengerjakan soal? Nah, dengan adanya kisi-kisi soal kan kita tahu jika anak tersebut tidak mengetahui itu maksud dari soal itu, ya kita rubah kan. Nah, kemudian bahan uji coba, validasi soal, uji coba soal, banyak sih prosesnya. Nah, terus itu langsung dilanjutkan dengan penskorannya seperti apa, dan analisa dari soal tersebut kan kita analisa kan bagaimana, apakah anak itu mampu apa tidak, seperti itu kan. Kemudian baru disusun soal-soalnya yang sesuai dengan kemampuan anak didik kita. Nah, kemudian dispesifikasi dan pemanfaatan tes atau soal tersebut. Seperti itu sih. Adakah masukan kepada saya mahasiswa sebagai calon guru SD, Bu? Oh iya, kalau ini sih mungkin kalau menurut saya ya, kalau bisa sih untuk kedepannya Anda semoga bisa menjadi seorang guru yang profesional seperti itu kan, yaitu tetap memiliki komitmen, terus itu selalu mengajak anak tersebut menjadi ceria, lebih aktif dalam belajar seperti itu. Kayak namanya guru kan kita harus gimana itu, harus saling lebih aktif kan, harus selalu berkolaborasi, pokoknya harus tetap semangat deh kayak itu kan. Terus tuh harus bekerja keras agar bisa mencerdaskan anak-anak bangsa demi kemajuan sekolah tersebut. Seperti itu aja. Terima kasih Bu telah meluangkan waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.